Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Sebal Mantap Syota di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Apa kabar saudara? Senang sekali bisa jumpa dengan semua sudah di YouTube atau kita ngadakan ibadah online karena minggu yang lalu ada banyak jemaat terhalang untuk datang ke gereja, hanya beberapa keluarga yang datang, makanya sekalian saya ada pelayanan juga saudara. Jadi kita ngadakan ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, memuji memuliakan nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia menyembahmu Tuhan, memuliakanmu saja Yesus, 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 tinggikan Engkau, haleluya, haleluya, ya lama-lama ya, Kau ku sembah, terima kasih, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk tetap Tuhan beribadah kepadamu. Itu artinya Tuhan, kami harus mengalami pertumbuhan dan kami harus mengalami buah-buah roh, buah-buah jiwa dan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa bisa menyampaikan Tuhan isi hati-Mu lewat setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar? Ya, sudah beberapa lama ini kita mengadakan ibadah onsite terus, dan saat ini kebetulan kami diberi kesempatan untuk online kembali. Apa kabar buat semua saudara yang sering menyaksikan khotbah saya ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, amin. Nah, mari siapkan hati kita untuk membuka firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, saya beri tema hari ini adalah tentang ketaatan, saudara. Ya, taat pada firman Tuhan. Baik,
Temanya adalah Abraham dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat 4, saudara baca di rumah sama-sama. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, perhatiin saudara, apa yang dilakukan oleh bapak orang percaya sederhana sekali. Sebetulnya kalau anak Tuhan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, di sini dijelaskan, pergilah dari rumah saudara, dari rumah bapamu. Artinya saudara, firman Tuhan demikian jelas memerintahkan kepada Abraham agar meninggalkan saudara harapannya kepada manusia, kepada keluarga sekalipun. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau dia hanya berharap kepada Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Amin. Nah, ketaatan Abraham dilihat dari ayat 4. Perhatiin saudara. Ya, pergilah, ini perintah Tuhan. Dan Abraham, apa yang diresponi oleh Abraham? Ya, dikatakan ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, demikianlah anak-anak Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan, yaitu Roh Kudus memimpin hidup saudara, setiap perintah Tuhan tentunya saudara harus lakukan. Makanya ada banyak terjadi rumah tangga bertikai, rumah tangganya ribut dengan keluarga. Kenapa? Karena Pengkhotbah 3 dikatakan ayat pertama, kalau saudara baca, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya berjumpa, ada waktunya berpisah, ada saatnya kita di mana tertawa, ada saatnya kita menangis. Nah, di sini saudara, ketika dia telah dewasa, firman Tuhan berkata, ketika dia telah dewasa, pergilah dari rumah keluargamu, dari rumah bapamu. Ini perintah Tuhan agar apa? Agar Allah akan saudara menggenapkan semua janji-janji Tuhan. Lihat Kejadian 2 ayat 24 saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Ayat 24 berkata, di sini dikatakan Kejadian 2, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada masanya ketika anak itu telah dewasa, telah berumah tangga, hendaklah ia meninggalkan rumah bapaknya, tempat sanak saudaranya, agar apa? Semua janji-janji Tuhan yang difirmankan Tuhan atau yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham akan digenapi. Dan kalau saudara baca tentang kejadian ini terus, Abraham semakin hari semakin diberkati, semakin kaya. Bahkan Lot pun yang ikut dengan dia diberkati, mengalami berkat. Karena apa? Mengikuti orang yang percaya kepada Tuhan. Lot ikut diberkati karena dia mengikuti orang yang percaya, saudara. Amin. Ya, perhatiin. Jadi ada masanya di mana saatnya kita meninggalkan keluarga kita. Tidak terus. Jadi jangan salah kaprah. Ada banyak orang, wah harus rukun dengan abang, dengan adek, nggak boleh begitu. Adek harus dengar kata abangnya. Iya, ketika di dalam rumah masa kecil mereka. Tetapi setelah dewasa, mereka masing-masing saudara memimpin keluarganya sendiri-sendiri. Apalagi pria, laki-laki. Perhatiin baik-baik. Jangan mau dikungkung oleh apa yang namanya saudara hikmat daripada manusia. Tapi ini biarlah firman Tuhan, saudara genapi jemaat yang terkasih. Ketika telah dewasa, maka laki-laki akan bersatu dengan istri, meninggalkan ayah ibunya. Dalam Kejadian 12 dikatakan, pergilah dari rumah sanak saudara, dari rumah bapamu. Pergilah ke tempat yang akan kujanjikan kepada engkau. Dan ayat 4 berkata, Abraham melakukan persis seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ini poin yang pertama saudara perhatiin. Kalau saudara ingin mengalami kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, jangan izinkan saudara manusia mencampuri urusan yang saudara percaya. Ingat,
Tuhan kita adalah Tuhan yang harus kita sembah. Yang nomor satu, bukan manusia. Yang nomor satu adalah Tuhan Yesus. Ya, memang masa-masa kecil bapak harus mengasihi anak-anaknya. Tetapi setelah dewasa, ayah ibunya harus mengizinkan anak-anaknya meninggalkan rumah tangganya. Sampai di sini saudara perhatiin. Lihat Matius 10 ayat 37. Mari kita buka sama-sama. Matius 10 ayat 37. Kita baca saudara. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, katakunya perhatiin, huruf besar itu Tuhan. Ia tidak layak bagiku, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia majelis gereja, walaupun dia orang yang sering berdoa, sering ibadah, sering doa puasa. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini dijelaskan lagi saudara. Ya. Jadi saat dimana masa kecil memang anak itu perlu dekat dengan orang tua, perlu dengar nasihat bapak dan ibunya mengasihi, memberikan kehangatan buat anak itu. Tetapi setelah beranjak dewasa mereka berumah tangga, hendaklah anak laki-laki perempuan itu meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan pasangannya, sehingga berkatnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal dalam nama Yesus memberkati rumah tangga. Yang kedua, saudara perhati, jikalau engkau masih mengasihi ayahmu ibumu lebih daripada apalagi hartamu, ya seringkali ada banyak orang kelebihan duit, saudara, akan lebih banyak didengar oleh orang daripada Tuhan sendiri. Itu bahaya sekali, saudara. Berdosa besar kalau saudara membuat orang jatuh ke dalam dosa. Padahal firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada ayatnya saudara, coba lihat. Kalau tidak salah lihat Matius 10. Matius 10, mari kita buka firman Tuhan. Matius 10 ayat 37. Matius 22 saudara. Kalau tidak salah Matius 22 ayat 37 berkata. Nah, di sini dikatakan Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya saudara, hidup kita yang kita hidupi tidak ada tersisa untuk apapun selain nomor satu Tuhan Yesus. Ya, perintah Tuhan itu yang utama dan yang pertama. Kenapa rumah tangga berantem? Ya, walaupun dia melayani, walaupun dia sudah jadi pembicara bersama dengan keluarga, tetap bersama-sama. Itu saudara lama-lama akan pecah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau engkau lebih mengasihi ayahmu, ibumu lebih daripadaku, anakmu perempuan, laki-laki, engkau tidak layak. Bahkan ditegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Akal budi artinya bicara apa? Semua waktu yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikanlah. Seperti Habel, saudara, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sehingga diterima persembahannya. Apalah gunanya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, menolong hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan gereja, tapi kita tetap lebih mengasihi orang tua kita, lebih mengasihi anak kita laki-laki perempuan daripada kita mengasihi Tuhan. Bertobatlah saat ini kalau saudara dengar firman Tuhan, karena ini Alkitab, ini firman Tuhan yang dikatakan. Saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau, katakan kasihilah Tuhan dengan segenap. Segenap artinya saudara tidak ada tersisa untuk apapun. Tentunya kalau orang yang takut akan Tuhan pasti mengasihi keluarganya. Tetapi yang utama, dia mengasihi Allahnya dulu. Dia mengasihi Tuhannya dulu. Dia memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan dia akan selalu mempersiapkan diri bagaimana dia mempermuliakan nama Tuhan, bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada keluarga yang berkelahi berantem, walaupun sudah pelayanan, walaupun sudah bawa firman, walaupun sudah sering berdoa, walaupun sering doa puasa, walaupun menjadi pelayan di gereja, sering berkelahi, ini yang terjadi saudara. Ya, ini yang terjadi. Ditegaskan lagi saudara, mari kita lihat Matius 10.
Matius 10 saudara ayat 32. Matius 10 ayat 32, buka firman Tuhan. Matius 10 ayat 32. Mari kita sama-sama baca. Salah kali ya. Nah, Matius 10 ayat 34, saudara. Di sini temanya, perikopnya, Matius 10 ayat 34 berkata, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ini saudara, perikopnya. Dikatakan di 34, jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Lihat, kontradiktif bukan? Melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya. Barang siapa mengasihi bapaknya, dilanjutkan tadi, bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak. Jadi musuh, saudara. Perhatiin. Jadi ada waktunya ketika saudara sudah berumah tangga, sudah seharusnya kita berdiri sendiri masing-masing dengan istri dan suami kita. Dan di sini tidak boleh ada campur tangan keluarga, saudara. Karena Tuhan sudah memberikan kualitas Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya pasti bisa memberkati keluarganya, bisa memberkati istri dan anak-anaknya tanpa dicampuri oleh keluarga. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu tidak pernah gagal. Dia kembali akan membawa keberhasilan. Demikian firman Tuhan, saudara. So hari ini kalau ada banyak pertentangan, walaupun Pak, Bu, saya sudah pelayanan di gereja, tetapi keluarga saya kok masih konflik terus. Itu saudara sebenarnya betul terjadi. Kalau saudara terus-terusan dekat dengan keluarga, begitulah terjadi. Jadi saudara, masa kanak-kanak tinggalkan. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ada banyak anak Tuhan sekarang yang punya sifatnya ke kanak-kanak. Ya, menjadi tua itu pasti, saudara. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan, saudara. Tanggung jawab, saudara. Itu tuh harus diambil. Keputusan bertanggung jawab diambil. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Ada banyak orang yang mengandalkan orang yang berduit. Tapi saya beritahu firman Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, apalagi saudara sedang sekolah jauh dari rumah orang tua, andalkanlah Tuhan. Doakanlah orang tua. Dan saya percaya berkat dari mana saja saudara bisa diberkati dengan sekolahmu dan akan sudah mengalami keberhasilan yang gilang gemilang. Perhatiin, tema yang terbesar yang saya garis bawahi adalah Kejadian 12 ayat 4. Maka Abraham pergi persis seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apakah yang pernah sudah lakukan itu setiap minggu? Firman Tuhan telah dibagikan setiap minggu. Apakah sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Kalau engkau hari-hari ini masih terus sudah nempel dengan keluarga, saya kasih tahu, ini saatnya sudah mengambil keputusan untuk dewasa. Dewasa artinya sudah ambil tanggung jawab. Sudah bukan anak kecil lagi. Ya, ini saatnya saudara berdiri di atas kaki sendiri. Dan Tuhanlah, ingat kata Immanuel, Allah menyertai saudara dimanapun berada. Saya berpesan kepada brother Kiki, dimanapun engkau saat ini, saya selalu berdoa, Immanuel, Allah menyertai engkau. Dimanapun saudara, siapapun keluarga yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya kasih tahu, Immanuel, Allah menyertai engkau. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan artinya penguasa tunggal, Tuhan artinya yang terpenting dari semuanya, maka diberkatilah engkau. Apapun yang terjadi, memang mungkin kenyataan belum memperlihatkan tanda-tanda saudara mengalami jawaban doa, tapi ingat, jawaban doa tidak selalu persis yang seperti saudara harapkan. Yang terbaiklah yang Tuhan berikan. Yang terbaik yang saudara yang dibutuhkan biasanya Tuhan jawab, bukan keinginan kita, tetapi biarlah menjadi keinginan Tuhan. Seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus berkata seterusnya setelah itu, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah Bapa. Amin. Kalau kita mengalami tekanan, kalau kita mengalami masalah, itu artinya saudara butuh Tuhan. Amin. Ingat, hidup sekali pilih bahagia. Jangan bertentangan, saudara. Ingat firman Tuhan. Lah, terima saja apa yang kita alami hari-hari ini. Terima saja. Saya percaya
Allah memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas berbicara, tapi Allah Roh Kudus, mari urapi Tuhan setiap perkataan firman Tuhan. Biarkan Tuhan menteraikan dalam hati setiap jemaat yang mendengarkan. Bahkan siapapun yang mendengarkan acara ini, diberkatilah Engkau kalau Engkau mendengarkan seperti firman Tuhan. Seperti Abraham melakukan persis seperti apa yang difirmankan Tuhan. Diberkatilah Engkau seperti Abraham. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mari Engkau lawat satu persatu keluarga Andri, Desi, dan anak Engkau berkati Tuhan. Pergumulannya Engkau lawat Tuhan. Campur tangan dalam kehidupannya. Berdoa buat keluarga Vina juga Engkau lawat dalam nama Yesus, dan anaknya Ramses juga Tuhan dalam nama Yesus lawat. Berdoa juga buat keluarga Yohan Tuhan, Shalom, Jojo, Mikael Tuhan, berdoa dalam nama Yesus Tuhan berkati, sehingga dia melakukan persis seperti yang diajarkan firman Tuhan setiap minggu, agar mereka mengalami berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Berdoa juga buat Yohanes Simatupang, ibunya yang di Sidoarjo, memberkati Tuhan dalam sekolah, limpahkan kasih karunia agar ada berkat-berkat untuk menyelesaikan sekolahnya, dan Tuhan berkati di dalam masa-masa dia Tuhan merantau ke Bandung ini. Tuhan berkati Tuhan Yohanes, sehatkan, kuatkan. Dan aku berdoa buat rekan-rekan kami, Brother Kiki, Engkau berkati dimanapun Engkau berada. Ingat, Immanuel, Allah selalu menyertai Engkau. Kamu tak lupa berdoa juga Tuhan buat Pak Oce Kaligis, Engkau berkati dia Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, menjadi pekerjaan usahanya. Berdoa buat rekan kami juga, sahabat kami Marsal Syahaloho dan Ibu Rusmawati, Engkau berkati dimanapun berada dalam nama Yesus Tuhan, agar Tuhan setiap pekerjaan usaha pergumulan Engkau campur tangan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, semakin dipakai oleh Tuhan mereka dan semua Tuhan rekan-rekan kami Tuhan. Kau berkati semua Tuhan yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Tumpal Sinaga berdoa juga Tuhan buat keluarga yang di Batu Marta, berdoa dalam nama Yesus. Yang pernah kami layani Tuhan dimanapun berada, Kau jamah dalam nama Yesus, agar ada kasih karunia. Bahkan keluarga hamba-Mu, anak kami Maria, Yosi, cucu kami masa berkati, anak kami Kleman yang dalam pekerjaannya di Jerman Kau berkati, anak kami Eli dalam kuliahnya, dalam ujiannya Kau berkati, sehatkan, kuatkan Tuhan dalam pemulihannya Tuhan berkati, anak istri kami juga berkati dalam pekerjaannya, sehatkan, kuatkan, sertai dia perjalanan dimanapun berada. Berkati hamba pribadi Tuhan yang banyak kelemahan kekurangan, urapi agar terus bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkati bangsa negara, pemimpin kami, Presiden Jokowi Engkau berkati. Tengah kami kiri kanan, muka belakang berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah diberkati dan mengalami Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.